Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pencinta ikan mas koki dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya buat hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan rezekinya. Dan buat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di channel ini. Channel tempatnya ngebahas apa lagi kalau bukan ikan kesayangan kita ini, ikan mas koki. Oke, untuk episode kali ini saya mau bahas tentang akuarium yang berkabut. Kira-kira kenapa ini ya? Padahal sebelumnya aman-aman aja, nggak pernah berkabut kayak gini nih, tebal kayak gini nih kabutnya tuh, sampai nggak kelihatan ya lampunya juga. Dan setelah ditelusuri ternyata penyebabnya ini nih, efek dari pakan ini nih, peletnya warnanya hitam kayak gini nih. Tujuannya sih saya beli buat balikin warna hitam itu ya, yang mulai memudar tuh, tapi malah ke airnya kayak gini nih, ke airnya juga kelihatan hitam dan berkabut kayak gini nih. Padahal sebelumnya nggak pernah tebal kayak gini kabutnya. Soalnya ini juga rutin saya tiap hari ganti air 10%, kecuali Sabtu Minggu, karena Sabtu Minggu ini ditinggal. Soalnya ini tank di kosan doang sih, jadinya Sabtu Minggu nggak diganti air dan nggak dikasih makan juga. Ini dipuasain, puasa terpaksa jadinya. Walaupun yang lain nggak ada yang lihat, cuman kita, tapi nggak enak kalau begini nih dilihatnya. Dan ini tampilan dari pelet ini juga buat kotoran jadi padat kayak gitu, kayaknya jadi berat, lama juga dia kedorongnya. Apalagi kalau dilihat dari samping kayak gini nih, kelihatan kayak air sawah aja ya, bukan air akuarium ini mah. Untuk mereknya nggak usah dibahas lah ya, biar nggak disangka ngejelekin suatu produk. Yang penting kita bahas cara atasinya kayak gimana. Dan untuk kali ini saya mau coba pakai lampu UV ya, mau ditambahin lampu UV. Dan kebetulan nih paketnya juga baru sampai tadi, langsung kita buka aja ya. Mudah-mudahan setelah pakai lampu UV ini kabutnya bisa hilang. Katanya bagus juga lampu UV buat ngatasin kabut yang tebal kayak gini. Dan ini dia lampunya, merek Roston ya. Padahal saya ini pesennya yang merek Yamano ya, tapi yang dikirimnya merek Roston yang 9 watt. Nggak tahu lah, mudah-mudahan sama aja khasiatnya. Kita coba aja nanti, mudah-mudahan nggak pecah juga nih, soalnya beli online ya saya ini. Tapi tampilannya mirip sama Yamano ya, ininya merah juga. Langsung kita tes dulu aja. Lanjut tinggal kita pasang aja ya. Tapi sebelum dipasang siapin dulu buat sekatnya. Saya di sini sediain, udah ada sediain ini kaseng kayak gini nih buat sekatnya. Panjangnya kayak gini pas banget nih di ukuran chambernya. Paling saya potong 2. Bagusnya sih kalau lebar ya bahannya. Kalau lebar tinggal dilipat aja, nggak usah disambung-sambung. Lanjut kita potong dulu aja. Pakai gunting juga bisa kok, ini tipis soalnya bahannya. Tinggal bagian yang ke bawahnya dicoak aja ya, yang bagian input ke mesin. Kira-kira seperti inilah. Yang satu saya coak tuh, sama ditekuk buat sambungannya. Untuk bahannya bebas, tergantung kita suka-suka, tergantung punya bahan yang ada pakai apa aja. Yang penting cahayanya nggak tembus ke media filter sama ke tank utama. Oke, lanjut kita pasang. Tapi sebelum dipasang saya kuras dulu ya chambernya, biar enak masangnya. Ini just kalian mau dibersihin juga, udah lama juga nih media filternya belum dibersihin, dan mekanisnya juga udah kotor banget loh, kelihatannya kotorannya. Padahal baru berapa hari ini, belum nyampe seminggu nih. Oke, lanjut kita kuras filternya dulu aja, biar lebih gampang juga untuk pemasangan lampu UV nya. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all the... Udah dibersihin semua ya, tinggal kita lanjut pasang ini sekatnya ya. Dan sekat ini wajib ya kalau untuk pemasangan lampu UV, biar cahayanya nggak tembus ke media filter sama ke tank utama.
soalnya bahaya juga kalau kena media filter, bisa membunuh bakteri baik yang di media filter kita juga kalau nggak disikat kayak gini. Udah tertutup tuh, tinggal pasang yang bagian ke tank utama lagi. Dan untuk sisi lainnya saya nggak pasang ya, bahannya nggak ada lagi nih, biarin aja lah, kalau buat keluar itu nggak apa-apa. Kira-kira seperti inilah tampilannya. Yang penting nggak masuk ke media filter sama ke tank utama, soalnya kalau tembus ke tank utama bahaya juga buat ikan kitanya. Lanjut, kita tinggal pasang lampunya. Untuk posisinya bebas, yang penting nggak mengganggu mesinnya nanti, biar nanti disesuaikan lagi kalau udah ada mesinnya. Dan diusahakan airnya sebelum masuk ke mesin ngelewatin lampu ini dulu. Kalau udah terpasang kayak gini, baru kita balikin lagi media filternya ya. Untuk mekanisnya saya pakai biopom 2 lapis sama jamet 1 lapis. Tapi tadi sebelumnya saya pakai jametnya 2 lapis, dikarenakan sebelumnya di chamber terakhir ini ada jahe, dan saya pindahin ke paling bawah tadi jahenya. Di sininya biar kosong, biar nggak ada media filter lagi ya, cukup lampu UV sama mesin aja di chamber terakhir ini. Lanjut, kita tinggal pasang mesinnya dan ditambahin air baru lagi ya, tapi masukinnya lewat tank utama aja karena kan air baru, biar chambernya terisinya dari ini tank utama aja. Kira-kira seperti inilah, kelihatan coklat tuh airnya juga. Coba kita tes dulu aja tuh, lampunya juga nggak kelihatan jelas, cuma kelihatan warna biru aja airnya, apalagi mesinnya nggak kelihatan sama sekali. Oke, kira-kira seperti inilah setelah disepasang lampu UV nya. Tinggal kita tunggu besok gimana, ada perubahan atau enggak, 1-2 harian. Mudah-mudahan ada perubahan ya. Oke, seperti inilah kira-kira tampilannya setelah 1x34 jam. Lumayan mencolok, ada perubahan. Mungkin kalau lebih lama bisa lebih bagus lagi. Udah terlihat beda dari yang sebelumnya. Sekarang udah mulai kelihatan ya lampunya juga, itunya juga bekas apa sekatnya atau sengnya tuh udah kelihatan ya. Dan begini kalau tampilannya dari atas. Dari samping juga ya udah mendingan, udah nggak terlalu parah banget. Dan di lampunya juga udah mulai bening juga, ada mesinnya tuh. Kalau sebelumnya kan cuman buram doang, belum jelas kelihatan mesin. Jadi kesimpulannya lumayan efektif pakai lampu UV, kabutnya langsung hilang dalam 24 jam juga. Mungkin di sini ada yang udah lama masih kebingungan ngatasin kabut atau yang masih butek-butek air akuariumnya, boleh dicoba pasangin lampu UV ya. Tapi untuk ukuran pemakaian wattnya saya kurang paham juga ini. Yang pasti kalau ukuran tanknya baru ukuran 100x40, 7 watt juga udah cukup sih, udah lumayan. Kalau ini saya pakai 9 watt, ukuran tanknya juga cuman 80x40, biar lebih maksimal aja kalau lebih gede lagi wattnya. Dan yang terpenting untuk pemasangnya jangan sampai sinarnya terkena media filter kita ya. Terkena media filter atau ke tank utama juga harus ditutupin atau dikasih sekat lagi. Dan dianjurkan untuk pemasangannya di chamber terakhir ya, untuk peletakannya, entah itu di filter belakang, filter samping, atau filter talang ya. Yang penting di chamber terakhir posisinya. Dan biasanya untuk top filter atau filter talang, chamber terakhirnya kecil itu ya. Coba pakai yang 5 watt aja, yang ukuran paling kecil tuh, ukurannya lebih pendek. 5 watt juga itu udah cukup sih buat
tank ukuran 100 kali 40 doang mah. Dan kalau misalkan nggak cukup juga buat di chambernya, berarti harus pakai yang merek Resun ya, kalau nggak salah Resun atau Sunsun. Dia ukurannya itu kecil, paling seukuran korek gas, tapi harganya lumayan, bisa 2 kali lipat dari model kayak gini yang saya pakai ini. Dan untuk pemakaian lampu UV nya, waktunya suka-suka kita aja ya, mau dipakai buat siang aja atau malam aja, tapi lebih baik sih pakai 24 jam. Saya juga pakai ini nonstop 24 jam. Dan sedikit tips dari saya untuk ngatasin kabut-kabut kayak gini di tanknya atau keruh-keruh model gini tanpa memakai tambahan lampu UV lagi, mungkin tergantung dari usia tank kita juga kali ya. Kalau baru itu wajar ada kabut-kabut kayak gini, artinya itu media filternya belum matang. Kalau udah matang juga nanti juga akan bening pada waktunya, sabar aja. Kalau misalkan mau lebih cepat prosesnya, boleh ditambahkan bakteri starter ya, atau probiotik. Dan kalau misalkan udah lama tetap suka berkabut aja, mungkin kapasitas filternya ya kurang, boleh dicoba ditambahkan lagi media filternya. Bisa juga diakibatkan dari overload, terlalu banyak kita koleksi ikannya di tank kita, kepenuhan jadinya filtrasinya kurang maksimal. Dan bisa juga diakibatkan dari pakan ya, seperti yang saya alami ini. Pakannya ini efeknya bikin keruh dan bikin butek kayak gini. Dari pakan juga sangat berpengaruh terhadap air yang di tank kita ini. Di luaran sana banyak pakan yang bisa bikin keruh kayak gini. Efeknya ada yang bikin hijau ke airnya, ada yang berminyak juga kan, tergantung kita aja pinter-pinter pilih pakannya juga. Dan kalau bisa untuk pemberian pakannya disesuaikan aja, cukup 2 atau 3 kali aja sehari kalau filtrasinya belum maksimal. Kalau nurutin ikan nggak ada habisnya, ikan ini nggak berhenti makan ya, dikasih puluhan kali juga tetap dimakan. Makanya dianjurkan pakai lampu UV ya kalau bisa, karena lampu UV ini menurut saya kalau diibaratkan ibarat makanan 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Jadinya yang udah bening juga kalau udah pakai lampu UV jadi tambah kinclong lagi. Oke, mungkin cukup segini video dari saya tentang pembahasan lampu UV, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen aja di situ coret-coret kalau ada yang belum dimengerti. Dan yang belum subrek dulu aja channel ini ya, biar yang bikin videonya tambah semangat. Terima kasih juga sudah simak video ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.